حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan oleh Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Riyani wafaqahullah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin ada dua hadis yang kita baca masih dalam bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqah alaihim wa rahmatihim. Bab disyariatkannya untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan menjelaskan hak-hak kaum muslimin serta anjuran untuk menyayangi dan berlemah lembut terhadap mereka. Ada dua hadis. Yang pertama hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang kedua hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang hafal dua-duanya dibaca serentak seperti biasanya, yang hafal cuma satu setelahnya nanti. Yang hafal dua-duanya setorkan terlebih dahulu, kemudian yang hafal cuma satu nyetorkannya nanti setelah yang keduanya selesai. Man hafidhal haditsain falyaqra. Salam wa iyadatul marid wa tiba'ud janais wa ijabatud da'wati wa tasbitul atis wa riwayat muslim hakul muslim al muslim situn idza laqitahu wasallim alaihi wa idza da'ata fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahdahu wa idza atasa fahmidallah fasamithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Jadi antum kalau baca yang riwayat yang kedua ini, tadi anda dengar tadi Ibrahim atau siapa tadi ya, sudah enggak usah nyebutkan muttafaqun alaih lagi. Muttafaqun alaih yang pertama, yang kedua fi riwayatil muslimin. Paham ya? Jadi setelah antum menyebutkan riwayat Muslim, wa idza mata fattabi'hu dengan muttafaqun alaih dengan. Muttafaqun alaih yang pertama, yang khamsun, yang sittun riwayat Muslim. Paham? Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Babu sitra auratil muslimin wa nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Bab disyariatkannya untuk menutup dan menyembunyikan aurat atau cacat kaum muslimin serta larangan untuk menyebarkannya tanpa ada unsur darurat. Atau yang hafal tadi sebelum ya,
Naam. Man hafidha haditsan wahidan falyaqra. Muttafaqun wa tashmitul hafiz muttafaqun. Hakul muslim. Idza laqitahu hakul muslim ala muslim khamsun. Raddus salam wa tiba'ul janaiz wa ijabatu apa? Idza laqitahu wa idza atasa wa idza marida wa idza mata ayo tattabi'u. Na'am. A'anakumullah labas. Na'am. Zadakallahu hirsan. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Bab sitri auratil muslimin wa nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab disyariatkannya untuk menutup dan tidak menyebarluaskan auratnya kaum muslimin, serta larangan untuk apa? Isya'atiha, yaitu menyebarluaskan tanpa ada unsur darurat. Jadi bab ini bab yang sangat mulia ya. Bab dianjurkannya untuk apa tadi? Menutup aurat kaum muslimin, maksudnya menutup cacat dan aibnya kaum muslimin, menyembunyikan. Dan larangan untuk menyebarluaskan isya'ah, itu menyebarluaskan, mengumumkan, menyebarluaskan tanpa didasari apa? Alasan yang darurat. Berarti kalau darurat boleh gitu loh. Paham? Seperti yang kemarin kita sebutkan di antaranya apa? Dalam bab isbatat. Isbatat itu untuk menetapkan siapa pelakunya, siapa yang tersangka. Si fulan kan kadang ada yang punya cacat, ada yang punya ini, punya itu. Nah, ketika dibutuhkan untuk disebutkan cacat tersebut, boleh kita sebutkan. Misalkan pihak kepolisian sangat sulit untuk menangkap perampoknya atau pembegalnya. Ada yang menyaksikan. Yang menyaksikan ini dipanggil. Coba sebutkan bagaimana ciri-ciri pelakunya. Dia menyebutkan pelakunya, kepalanya botak, matanya yang kiri buta, kemudian kakinya pincang. Nah, itu kan cacat, aib semua. Tapi boleh disebutkan karena apa? Darurat. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Wa illa pada asalnya dilarang. Kenapa demikian? Karena orang yang berbuat suatu perbuatan yang jelek, kemudian dia diam, itu sebenarnya ditutup-tutupin sudah. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala biar tidak tersebar. Nah, kadang-kala ada orang yang dia berbuat kejahatan, kejelekan malah nyebarluaskan dia. Berarti dia ini dikenal dengan mujahir. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. Mujahir itu adalah orang-orang yang apa? Nah, barangkali terang-terangan melakukan perbuatan apa? Kemaksiatan, disebarluaskan, dia sendiri menyebarluaskannya. Padahal kalau dia nggak ngomong, orang nggak tahu. Tadi malam ana habis begal, tadi malam ana habis ngerampok. Kalau orang ini nggak ngomong, yang lain tahu nggak? Nggak tahu. Nah, ternyata orang ini terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, bahkan malah disebarluaskan, namanya mujahir namanya. Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin
Wa inna minal mujaharati, disimak baik-baik ya, an ya'mala ar-rajulu bil lail 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah 'alaihi fa yaqul ya fulan amiltu al-barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu, muttafaqun 'alaihi. Kita artikan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku, seluruh umatku dikasih ampunan, illal mujahirin, kecuali siapa? Al-mujahirin. Siapa al-mujahirun itu? Siapa mujahirun? Nah, barakallahu fiik. Naam, disebutkan setelahnya termasuk bentuk mujaharah, wa inna minal mujaharah, dan sesungguhnya termasuk mujaharah. Mujaharah itu terang-terangan berbuat kemaksiatan. Paham ya? Tapi pada asalnya orang enggak tahu, tapi dia sendiri yang bongkar itu loh. Kita lihat. An ya'mala ar-rajulu bil lail 'amalan, seseorang melakukan suatu perbuatan di malam hari. Perhatikan ya. An ya'mala ar-rajulu bil lail 'amalan, seseorang melakukan suatu perbuatan di malam hari, thumma yusbih, kemudian datang waktu pagi hari, waqad satarahullah alaih, sungguh Allah Ta'ala sudah menutup-nutupi aibnya. Orang ini berbuat kemaksiatan di malam hari, begal, ngerampok, mencuri misalkan. Nah, orang kan kadang tahu kan, aibnya sudah ditutup oleh Allah SWT, tapi dia malah cerita. Nah, ini lihat, ini namanya mujaharah. Fayaqul, kemudian mujahir tadi mengatakan, ya fulan, wahai si fulan, amiltul barihata kadza wa kadza, tadi malam, barihata tadi malam. Tadi malam aku melakukan perbuatan demikian dan demikian. Malah dia yang bongkar sendiri. Kalau dia enggak bongkar, orang enggak tahu dia ngapain. Sudah ditutup aibnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia malah mujahir. Ngomong sama teman-temannya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Tadi malam itu ana habis ngerampok. Nah, tadi malam itu ana habis begal. Kan perbuatan maksiat, perbuatan jelek. Dia malah ceritakan ke orang lain. Nah, itu haram hukumnya. Seakan-akan dia bangga dengan kejelekan yang dia lakukan itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Waqad bata yasturuhu rabbu, padahal orang tersebut bata, sudah bermalam. Padahal orang tersebut bermalam dalam keadaan Rabbnya menutupi aibnya. Yasturuhu rabbu, Rabbnya menutupi aibnya. Paham ya? Nah, wa yusbih, kemudian bangun pagi hari, yakshifu sitrallahi anhu. Dia malah menyingkap, yakshif, menyingkap apa? Menyingkap penutup yang Allah telah tutupkan tadi itu. Paham ya? Nah, penutup maksudnya bagaimana? Menyingkap aib yang sudah Allah telah tutupi. Dia singkap sendiri, dia bongkar sendiri. Makanya barakallahu fiik, yang namanya manusia itu pasti tidak ada yang maksum ya, kecuali Nabi dan Rasul. Nah, ketika berbuat kejelekan cukup dia tobat. Tidak perlu dia nyebarkan ke orang yang lainnya. Nyebarkan dalam artian tadi malam ana habis ngerampok, habis berjudi, habis bermaksiat, enggak perlu. Biarkan itu semuanya, aib yang jelek itu sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Yang keliru dan salah adalah dia menyebarluaskan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Bangga, tadi malam ana habis menghabisi, membunuh 100 nyawa. Cicak. Misalkan, sombong dia, bangga dia. Paham ya? Barakallahu fiik. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu yang kira-kira adalah kemaksiatan, dilarang, dipamer-pamerkan, kemudian disebarluaskan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dia itu diam, orang nggak tahu kalau dia itu berbuat jahat. Tapi karena dia ngomong, menyebarluaskan, akhirnya orang tahu, wah, si fulan ternyata jahat. Bayangkan itu. Nah, makanya pentingnya di situ apa, barakallahu fiik, untuk bisa mengendalikan diri, terkhususkan dalam bab seperti ini. Paham ya? Kita nggak tahu apa yang diperbuat oleh diri kita di malam hari misalkan. Kita nggak ada yang tahu kan. Kadang orang nggak mungkin ngecek setiap hari kan. Nggak mungkin juga orang memantau tiap hari kan. Nggak mungkin juga semua orang tahu kan. Nah, ketika dia berbuat kemaksiatan di malam hari misalkan, dan dia tobat, nggak perlu dia ceritakan orang lain kemaksiatan tadi itu. Jadi pahami ya? Ayo, na'am, barakallahu fiik. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang kalau orang lain berbuat kejelekan, orang lain berbuat kemaksiatan, kemungkaran, berjudi, berzina misalkan. Nah, barakallahu fiik, tapi dia ada tobat, sudah bertobat.
Kalau orang bertobat, tidak mengulangi lagi, benar-benar menyesali, meninggalkan, jangan disebarluaskan aib yang sudah dia bertobat darinya. Termasuk bentuk kekeliruan, menyebarluaskan aib yang sudah pernah dia tobat darinya dan dia tidak mengulangi lagi. Karena ada kaidah at-taib 'anid dzanbi kaman la dzanbalah. At-taibu 'anid dzanbi kaman la dzanbalah. Itu kaidah dihafalkan ini ya. At-taib 'anid dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu bagaikan orang yang tidak punya dosa lagi. Paham ya? Jadi kalau dia tobat, benar-benar tobat yang nasuh, tobat yang jujur, tobat yang tulus dengan syarat yang 4, ikhlas, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Ini syaratnya 4 ini ya. Maka tidak boleh antum sebarluaskan aibnya yang dia dulu pernah terjatuh dalam perkara maksiat tadi itu. Beda halnya orang kalau tobatnya cuma main-main. Sudah tobat, tubtu ilallah, tobat, tapi dia ngulangi lagi. Dan berbahaya kalau nggak dijelaskan, jelaskan kepada umat. Si fulan hati-hati. Si fulan itu tukang ngerampok. Si fulan pembegal. Si fulan preman. Paham ya? Kenapa? Karena dia tobat, ternyata tobatnya nggak jujur. Dia masih ngulangi lagi. Paham ya? Nah, kenapa kita sebarluaskan agar orang waspada? Jadi pahami ya? Tapi kalau si fulan tadi sudah tobat dari suatu dosa, nggak ngulangi, tobatnya nasuh, antum nggak boleh menyebarluaskan. Kena ancaman adab nanti. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq." Paham ya? Nah, sesungguhnya orang-orang yang fitnah kaum mukminin, lelaki maupun wanita, kemudian tidak tobat, memfitnah, menuduh, paham ya? Nah, kemudian dia tidak bertobat, maka dia mendapatkan apa? Falahum 'adzabun, mendapatkan adab dan juga barakallahu hukuman yang mengerikan. Nah, seperti itu. Adab yang bakar dirinya. Waliyadzubillah. Dalam ayat yang lain, walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman 'azima wa bina. Mubina. Nah, dalam surat Ahzab itu wa isman mubina atau 'azima? Mubina. Naam, itu ayatnya. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat. Nah, bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan isman mubina. Artinya apa? Dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin, lelaki maupun wanita, dengan apa? Dengan suatu tuduhan atau ucapan yang tidak ada pada orang tersebut. Cuma nuduh aja, si fulan berzina, si fulan merampok, si fulan mencuri. Padahal cuma tuduhan, maka apa? Maka sungguh dia telah memikul dosa yang besar. Paham ya? Wal iyad billah. Kemudian sebutkan juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah fil ladzina amanu, dalam surat apa? An-Nur ya itu ya. Surat An-Nur Abdurrahman. Surat apa itu ya? Ayatnya itu innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladzina amanu falahum ya. Lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Paham ya? Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang mereka itu cinta senang kalau menyebarluaskan kekejian yang sudah dilakukan kepada orang-orang yang beriman, sebarluaskan sebulan seperti ini kekejian yang dilakukan, padahal sudah ditutup, dia tobat dia malah menyebarluaskan tadi, menyebarluaskan aibnya. Maka apa? Lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala zat yang Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Jadi ngeri ya barakallahu fiik. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan menyebarluaskan cacat atau aib kaum muslimin mukminin yang dia sudah tobat darinya selama dia tidak mengulangi kembali, dan tobatnya tobat yang nasuh, tobat yang tulus dan benar. Adapun kalau barakallahu fiik menuduh tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ancamannya banyak sekali. Mulai dari azab, mulai dari cambukan, ya kan? Menuduh orang berzina, enggak bisa datangkan bukti, enggak bisa datangkan saksi, maka dicambuk berapa kali cambukan? 80 kali cambukan.
Wal iyad billah. Naam. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai kita termasuk orang yang senang menyebarluaskan perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang di tengah-tengah kaum mukminin, biar biar orang menjauhinya, orang biar barakallahu tidak mendekatinya selama dia ada tobat. Barakallahu ingat-ingat kaidahnya tobat yang nasuh. Apa kaidahnya ini? At-taib 'anid dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang dia tidak punya dosa lagi. Paham? Dia taruhlah punya dosa peminum khamr, tobat dia. Enggak ngulangi lagi, menyesali, meninggalkan dan berazam kuat untuk tidak kembali lagi. Itu tobatnya nasuh kan? Nah, itu bagaikan orang itu enggak punya dosa lagi tentang khamr itu loh. Paham maksudnya ya? Karena kalau untuk masalah tobat itu tergantung rinciannya, dia tobat dari dosa yang mana. Paham ya? Makanya kalau antum minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, terimalah taubat hambamu ini. Taubat dari semua dosa yang kita rasakan, yang kita lakukan itu loh ya. Jangan cuma dari satu dosa saja. Paham ya? Kalau bertobat dari satu dosa saja, dosa yang lain belum diampuni. Paham ya? Nah, seperti itu. Makanya para ulama menyebutkan kalau orang bertobat dari suatu dosa, yang diampuni ya dosa yang dia bertobat darinya. Kalau dosa lain dia masih melakukan dosa-dosa yang lain, masih terangkat gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau minta ampunan, lebih baik total semuanya. Allahumma ighfirli ya Ghaffar, Allahumma tub alayya ya Allah, ya Tawwabur Rahim, misalkan seperti itu. Nah, jadi mintanya yang semuanya. Kita bertobat dari semua kemaksiatan, semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiik. Syahidnya dari hadis yang mulia ini adalah apa? Barakallahu fiik, anjuran, motivasi untuk senantiasa menjaga aib dan juga catatnya kaum muslimin, tidak boleh menyebarluaskan kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Darurat dalam artian apa? Dibutuhkan untuk isbatat. Isbatat itu untuk menetapkan siapa pelakunya, siapa tersangka, siapa yang berbuat, siapa mencurinya. Kadang-kadang disebutkan aibnya, cacatnya tidak masalah. Paham? Dalam rangka apa tadi? Barakallahu fiik, untuk menetapkan perbuatan-perbuatan jinayah, perbuatan kriminalitas, kejahatan dan semisalnya. Mahfum soal ini ya. Nah, barakallahu fiik. Hadisnya ini saja yang kita ambil. Tidak panjang. Nah, besok setorkan barakallahu fiik seperti biasanya. Itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku pada asalnya diampuni kecuali orang-orang yang mujahir. Kalau antum tanya apa itu mujahir? Itu orang yang yang terang-terangan menyebarluaskan tentang kemaksiatan yang dia lakukan sendiri. Mujahir. Anak tadi malam seperti ini, perbuatan maksiat dia lakukan, dia sebarluaskan sendiri. Namanya mujahir. Itu enggak diperbolehkan dalam syariat. Karena kalau dia enggak cerita, orang enggak tahu. Tapi gara-gara dia cerita, orang malah tahu semuanya tentang kejahatan yang dilakukan. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.